Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 24782052. Selanjutnya ada teman saya. Nama saya Niji Putra Pratama, NPM 24782057. Nama saya Akbar Zikrulo, NPM 247828035. Oke, pada pertemuan ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan yaitu materi bab 6 tentang kekayaan intelektual. Untuk yang pertama ini slide-nya bisa diteruskan. Oke, untuk yang pertama ini ada pendahuluan. Kita langsung saja di materi. Pendahuluan ini kekayaan intelektual memiliki masa samping seperti buah pisang. Ini kata Bill Gates ya. Kutipan ini menggambarkan bahwa nilai suatu karya intelektual sangat cepat menurun jika tidak dilindungi dimanfaatkannya dengan tepat. Di dunia teknologi yang berkembang pesat, ide dan inovasi bisa dengan mudah disalin, diubah, atau bahkan dikomersikan tanpa izin dari pemilik aslinya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau KI ya, menjadi sangat penting untuk menjaga hak normal, hak moral dan ekonomi dari para pencipta. Khususnya ini kasusnya ini ya, kasus si novel dan Amerika Spelldotor. Nah, AMSC. Kasus ini terjadi pada tahun 2011 antara perusahaan energi asli Tiongkok, Sinovel Wendy Group, dan perusahaan Amerika Serikat, AMSC. Nah, Sinovel ini diketahui mencurigakan kode sumbernya perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol turbin angin buatan AMSC. Akibatnya ini AMSC kehilangan lebih dari 700 juta dolar US dollar dan kehilangan pangsa pasar secara global. Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran rahasia dagang, transcript trafficking. Nah, di sini yang kedua ini ada masalahnya sih relevasi dan era digital dan AI. Nah, kekayaan intelektual kini tidak hanya berupa karya seni atau tulisan, tapi juga mencakup data algoritma, mode AI, desain software, hingga kekayaan digital. Nah, berbasis AI generatif. Nah, kecerdasan buatan ini atau AI mampu menciptakan teks, gambar, musik, dan video secara otomatis, memunculkan pertanyaan hukum baru seperti siapa sih pemilik hak cipta karya AI. Nah, selain itu, penyebaran cepat di internet memperbesar potensi pelanggaran KI, seperti plagiarisme, pembajakan software, hingga penyalahgunaan data digital. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada konsep dasar kekayaan intelektual. Nah, ini untuk kekayaan intelektual ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dapat dimiliki, dialihkan atau dimanfaatkan oleh seorang atau lembaga untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat. Dan pengertian intelektualnya sendiri ini berdasarkan dari kata intellect yang berarti daya pikir atau kemampuan akal manusia. Intelektual ini berkaitan dengan kemampuan seorang untuk
kekayaan intelektual sendiri adalah hal hasil olah parkir manusia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya serta diakui dan dilindungi oleh hukum. Nah, menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), KI meliputi karya di bidang sastra, seni, penemuan ilmiah. Mereka ini dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Nah, tujuannya ini untuk perlindungan KI. Ini adalah menghargai kreativitas manusia dan memberikan hak ekonomi serta moral kepada pencipta. Ini tujuannya untuk perlindungan KI. Ini untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta, mendorong inovasi kreativitas, menjamin keadilan ekonomi, eh, merugikan pencurian ide plagiarisme, dan meningkatkan daya saing bangsa. Untuk jenis-jenisnya KI ini, hak cipta atau copyright. Ini melindungi karya cipta originalnya seperti tulisan, musik, atau film dan perangkat lunak ya. Paten. Paten ini melindungi penemuan baru di bidang teknologi. Dan selanjutnya ada rahasia dagang, trade secret. Nah, melindungi informasi bisnis rahasia seperti formula atau strategi. Nah, selanjutnya ini ada merek dagang, trade merek. Meliputi identitas visual nama produk. Yang terakhir ini ada desain industri dan induksi grafis melindungi bentuk dan asal produk khusus daerah. Nah, untuk perbandingan kekayaan intelektual di Amerika Serikat dan di Indonesia ini ya. Nah, ini perlindungan kekayaan intelektual atau KI ini di Amerika Serikat dan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan penghargaan dan perlindungan hukum kepada para pencipta atau penemuan atas hasil karya intelektual mereka. Namun, terdapat perbedaan dari strategi sistem hukum, masa, hingga mekanisme perlindungannya. Nah, di Amerika Serikat ini, perlindungan KI diatur oleh United States Patent and Trademark Official atau disingkat USPTO untuk paten dan merek serta US Copyright Office untuk hak cipta. eh, Australia ini menggunakan prinsip freeze to invent yang pertama kali menemukan untuk paten diberlakukannya Amerika Invest Act, pada tahun 2011. Nah, ini pelindungan KI di Australia juga sangat kuat karena negara ini memiliki sistem hukum common law yang menggunakan putusan perlindungan menjadi sumber hukum dan referensi dalam kasus berikutnya. Nah, selain itu, penegakan hukum di Australia sana sangat tegas dan ganti rugi bagi pelanggar KE bisa bernilai jutaan dolar. Nah, sementara di Indonesia ini, perlindungan KI diatur berdasarkan berbagai undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 13 tentang Undang-Undang No 13 Tahun 2016 ini tentang paten. Nah, selanjutnya ini ada Undang-Undang Nomor 13 ini tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, Indonesia ini menggunakan prinsip freeze to file. Artinya pihak yang pertama kali mendaftarkan hak kekayaan intelektual akan menjadi pemilik sahnya terlepas dari siapa.
Yang pertama, menciptakan perlindungan KI ini di Indonesia ya, lebih menekankan pada upaya pendaftaran administratif dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi tentang seperti pelanggaran hukum cipta, pembajakan, dan kurangnya sosialisasi. Dengan demikian, perbedaan umumnya terletak pada sistem hukum dan penegakannya di Australia. Perlindungan KI ini bersifat lebih komparatif, cepat, dan tegas karena didukung infrastruktur hukum yang matang. Sementara di Indonesia, meskipun regulasinya sudah cukup lengkap, penangkapan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KI masih perlu ditinggalkan agar perlindungan terhadap karya intelektual menjadi lebih efektif. Oke, selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu eh, Nici. Untuk saudara Nici, saya persilakan. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian hak cipta. Kedengar nggak suaranya, Nah? Sudah terdengar? Oke. Mungkin dari pertama dulu ya yang pengertian dari hak. Jadi hak ini adalah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dan hak ini memberikan kebebasan bertindak, tetapi juga tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain. Dan kalau cipta, cipta ini berasal dari kata menciptakan, yaitu kemampuan akal dan imajinasi manusia untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil. Dan cipta itu bisa berupa ide, karya seni, tulisan, musik, desain, dan lain-lain. Dan kalau kita gabungin dari hak cipta atau copyright itu merupakan salah satu bentuk utama dari kekayaan intelektual atau intellectual property right yang memberikan hak eksklusif kepada si pencipta atas hasil karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi hak ini itu menjamin bahwa karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia baik berupa tadi yang saya sebutkan kayak karya seni, sastra, musik, film, desain grafis, maupun perangkat lunak komputer itu tidak dapat digunakan, disalin atau disebarluaskan tanpa izin dari si penciptanya. Secara hukum sih di Indonesia pengertian hak cipta ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundungan undang-undang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta ini muncul secara otomatis tanpa perlu melalui proses pendaftaran resmi, asalkan karya tersebut itu telah diwujudkan secara konkret. Artinya, begitu seseorang menulis buku, menciptakan lagu atau menggambar ilustrasi, atau kayak membuat program komputer, maka karya tersebut tuh sudah dilindungi oleh hukum hak cipta dan perlindungan ini juga bertujuan untuk tidak hanya melindungi kepemilikan ekonomi dari atas karya si pencipta tersebut, tetapi juga memberikan pengakuan moral terhadap si pencipta sebagai pemilik sah karya tersebut. Terus selanjutnya masa berlaku hak cipta. Masa perlindungan hak cipta ini ditentukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi si pencipta dan ahli warisnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang telah dibuat atau dihasilkan oleh si penciptanya. Berdasarkan pasal 58 UU nomor 28 tahun 2014, masa berlaku hak cipta itu untuk karya seni, sastra, musik, dan semua dan apa namanya desain tadi itu adalah selama hidup si penciptanya itu
berlanjut selama 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Jadi terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah kematian si pencipta, apabila si ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum seperti perusahaan, rumah produksinya, atau lembaga pendidikan, maka masa perlindungannya itu berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan. Setelah masa berlaku berakhir, karya tersebut masuk ke dalam domain publik atau public domain. Di dalam tahap ini tuh masyarakat dapat menggunakan karya seni tersebut secara bebas tanpa harus meminta izin, tetapi tetap diwajibkan menghormati. Hmm. Selanjutnya itu perlindungan hak cipta di era digital. Jadi seiring kemajuan teknologi itu bentuk karya cipta itu tidak hanya terbatas pada karya seni kayak fisik, seperti kayak buku, lukisan, musik, tapi juga meluas ke ranah digital seperti perangkat lunak, komputer, video, animasi, game, fotografi digital, dan bahkan konten media sosial. Dan dunia digital ini memberikan kemudahan dalam penyebaran karya, namun juga membuka celah besar untuk kayak pembajakan, plagiarisme, dan pelanggaran hak cipta daring atau online copyright infringement. Di Amerika, perlindungan karya digital itu diatur melalui Digital Millennium Copyright Act atau DMCA tahun 1998. Jadi undang-undang ini tuh melindungi karya digital dari pelanggaran daring, mengatur penggunaan yang adil atau fair use, serta memberikan kewenangan kepada pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan atau take down. Jadi konten yang melanggar di platform seperti kayak di YouTube, Google, atau situs-situs yang lainnya. Sementara itu kalau di Indonesia, perlindungan itu terhadap karya seni digital itu diatur dalam UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang secara tegas dia memasukkan program komputer, database, dan konten digital ke dalam kategori karya yang dilindungi. Undang-undang ini juga memungkinkan si pencipta atau pemegang hak itu untuk melaporkan pelanggaran konten digital dan meminta penghapusan karya bajakan di internet serta menuntut ganti rugi secara perdata maupun pidana terhadap pihak yang melanggar. Dan selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI juga melakukan pemblokiran terhadap situs-situs web yang menyebarkan karya bajakan seperti kayak film, lagu, ataupun aplikasi. Upaya ini menjadi langkah yang penting dalam menciptakan ekosistem digital yang etis, adil, dan menghargai kreativitas. Dan selanjutnya contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Jadi kasus pelanggaran hak yang terjadi di hak cipta yang di Indonesia ini masih sering terjadi, baik di dunia pendidikan, bisnis, maupun industri hiburan. Jadi berikut kayak beberapa contohnya kayak pembajakan software komputer di dalam film gitu. Jadi banyak individu dan perusahaan di Indonesia masih menggunakan perangkat lunak bajakan tanpa lisensi resmi. Hal ini menyebabkan kayak kerugian besar bagi si pengembang, si pencipta, dan si pengembang dan si pemegang hak cipta. Jadi sekaligus merugikan negara dari sisi pajak. Selanjutnya ada plagiarisme karya ilmiah. Jadi lingkungan kayak akademik, plagiarisme ini menjadi bentuk pelanggaran hak cipta yang paling umum biasanya. Jadi banyak kayak mahasiswa itu dia kayak menyalin atau mencontek punya karya orang lain gitu. Kayak biasanya sering terjadi itu pada laprak ya, pada laprak-laprak mahasiswa mencantumkan hanya mencantumkan nama dari laporannya. Dan yang ketiga ada kayak kasus lagu Lagi Cantik nih.
Jadi lah kasus ini tuh terjadi antara si penyanyi si Siti Badriah dan pihak label musik terkait izin penggunaan serta hak distribusi karya di platform digitalnya. Jadi sengketa ini tuh memperlihatkan bagaimana sih perkembangan teknologi streaming dan media sosial menimbulkan kompleksitas baru dalam manajemen hak cipta karena dia tuh melibatkan berbagai pihak seperti kayak si pencipta lagunya, si Siti Badriah tadi, si penyanyinya juga, dan si produsernya yang bikin dan platform digitalnya. Jadi kasus-kasus ini tuh menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya menghormati cipta di Indonesia itu masih rendah. Oleh karena itu diperlukanlah edukasi publik dan penegakan hukum yang lebih tegas agar hak ciptanya itu dapat berfungsi efektif, melindungi kreativitas dan keadilan ekonomi. Oke, selanjutnya sebentar. Selanjutnya ada paten. Paten sendiri ya, paten itu adalah salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada seorang penemu atau pemegang hak atas suatu invensi di bidang teknologi. Jadi invensi yang dimaksud adalah kayak gagasan baru yang merupakan hasil dari kegiatan intelektual manusia dalam bidang teknologi dan menghasilkan suatu produk atau proses yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan paten ini pada dasarnya merupakan eh, bentuk penghargaan dari negara kepada si penemu atas kreativitas dan inovasinya. Jadi karena penemuan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan serta industri. Menurut UUD nomor 13 tahun 2016 tentang paten ya, disebutkan bahwa paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, hak paten ini memberikan si pemilik kekuasaan hukum untuk melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor atau mendistribusikan produk dalam proses yang telah dipatenkan dalam izin resmi dari si pemegang paten. Jadi selain itu, paten ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana gitu. Dan kalau paten biasa ya, paten biasa itu diberikan untuk invensi yang benar-benar baru dan kompleks, misalnya teknologi mesin, perangkat media atau sistem komunikasi digital. Dan kalau sedangkan si paten sederhana itu diberikan untuk inovasi yang lebih sederhana seperti kayak penyempurnaan dari alat yang sudah ada, modifikasi dari produk yang telah dikenali, meskipun lebih sederhana, paten jenis ini nih tetap memiliki nilai ekonomi karena dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan atau efektivitas suatu produk atau proses produksi gitu. Dan perlindungan hukum terhadap paten ini memiliki jangka waktu tertentu. Kalau di Indonesia itu biasanya sekitar 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonannya. Sementara kalau paten sederhana itu berlakunya hanya selama 10 tahun setelah masa tersebut berakhir. Jadi maka penemuan tersebut itu menjadi milik umum atau public domain itu sehingga dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa memerlukan izin dari si pemegang paten. Dan jangka waktu yang terbatas itu bertujuan untuk menyimbangkan antara kepentingan pribadi penemu dan kepentingan masyarakat yang luas agar inovasi itu tidak hanya dimonopoli oleh suatu pihak untuk selamanya. Dan perolehan hak tidak terjadi secara otomatis seperti kayak hak cipta melainkan harus melakukan proses pendaftaran resmi ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang saya sebutkan. Proses ini tuh meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, sehingga
akhirnya diterbitkan sertifikat paten. Dalam proses tersebut, dokumen teknisnya yang menjelaskannya juga secara detail itu mengenal pertemuan manfaat serta cara kerjanya itu harus disertakan agar negara dapat menilai kelayakan paten tersebut. Dan prosedur ini tuh memastikan bahwa setiap paten itu yang diterbitkan benar-benar memenuhi unsur kebaruan dan memiliki teknologi yang bermanfaat. Dan manfaat adanya si perlindungan paten itu tidak hanya bagi si penemunya sih, tetapi juga bagi si masyarakat dan industri. Dan bagi si penemu si bagi si penemu itu paten itu memberikan jaminan hukum dan peluang ekonomi karena hasil penemuannya itu dapat dimanfaatin serta eksklusif atau dijual kepada pihak-pihak lain yang melalui lisensi. Jadi bagi industri itu sistem paten ini mendorong kompetisi inovatif dan memacu pengembangan produk baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya masih di sini kita masuk ke jenis paten. Jenis paten di sini ada utility paten atau paten utilitas. Jadi utility paten atau paten utilitas ini adalah jenis paten yang paling umum dan paling bernilai secara ekonomi. Dan paten ini tuh diberikan untuk penemuan yang berkaitan dengan fungsi, cara kerja, atau mekanisme suatu produk maupun proses, bukan pada bentuk luarnya. Jadi artinya paten ini melindungi inovasi teknis dan fungsional dari sebuah invensi seperti kayak bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana bahan itu disusun, dan bagaimana proses produksi dilakukan. Selanjutnya ada desain paten atau paten desain. Berbeda dengan paten utilitas tadi, dia ini yang melindungi fungsi. Kalau si desain paten ini itu berfokus pada tampilan luar, bentuk, estetika suatu produk. Jadi paten ini itu tidak melindungi bagaimana produk bekerja, tetapi melindungi bagaimana si produk itu terlihat. Jadi artinya jika seseorang menciptakan bentuk, pola, warna, atau kombinasi visual baru yang memberikan tampilan yang khas pada sebuah produk, maka hasil kreasi dapat dilindungi dengan desain paten. Jenis yang selanjutnya ini ada plant paten atau paten tanaman. Maksudnya itu adalah jenis paten yang diberikan untuk penemuan atau pengembangan varietas tanaman baru yang dihasilkan melalui proses rekayasa atau pembiakan seksual. Jadi seperti kayak mencangkok, stik, kultur jaringan. Jadi bukan dari biji. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada si peneliti atau pemulia tanaman yang telah menghasilkan spesies baru dengan karakteristik unik. Misalnya kayak warna bunga yang berbeda, hasil panen yang lebih banyak, ketahanan terhadap hama dan penyakit. Selanjutnya, paten di Indonesia UU 13 tahun 2016 itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya kayak contohnya yaitu Gojek, Grab, atau paten sederhana dan Apple versus Samsung itu adalah paten global. Jadi kayak penjelasan dikit ya soal kayak Gojek dan Grab ini. Jadi salah satu contoh penerapan paten sederhana di Indonesia itu dapat dilihat dari inovasi digital seperti Gojek dan Grab. Jadi kedua perusahaan ini tuh tidak menciptakan teknologi dasar yang benar-benar baru seperti kayak sistem GPS atau Google Maps atau metode pembayaran elektronik, namun mereka itu menggabungkan berbagai teknologi yang sudah ada menjadi sebuah sistem layanan terpadu yang efisien dan sangat mudah digunakan untuk masyarakat. Jadi aplikasi Gojek dan Grab itu menggunakan kombinasi antara teknologi lokasi GPS dan permetaan digital atau Google Maps. Jadi pembayaran elektronik dan algoritma pencocokan si dengan pengemudi dengan si penumpang. Invensi semacam itu termasuk dalam kategori paten yang sederhana atau simple paten, yang karena merupakan penyempurnaan atau modifikasi inovatif dari teknologi yang telah tersedia sebelumnya. Jadi meski tidak sekompleks penemuan yang
penemu ilmiah di bidang teknik atau bioteknologi, inovasi ini tuh memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat tinggi karena mampu mengubah perilaku masyarakat dalam transportasi, logistik, dan transaksi digital. Selanjutnya kasus yang Apple dan Samsung nih. Jadi salah satu kasus paten yang paling terkenal di dunia itu adalah sengketa sengketa antara Apple dan Samsung. Jadi yang menjadi contoh klasik dalam sejarah perlindungan kekayaan intelektual global ini, kasus ini tuh bermula pada tahun 2011 ketika si Apple menggugat Samsung karena dianggap meniru desain dan fitur produk iPhone pada perangkat smartphone milik Samsung, khususnya pada seri Galaxy. Jadi Apple mengklaim bahwa Samsung itu melanggar beberapa paten desain dan utility paten yang dimilikinya seperti kayak tampilan icon berbentuk grid, desain sudut melengkung pada smartphone serta fitur pitch to zoom dan bulk back. Jadi pada layar sentuh. Jadi pihak Apple tuh menilai bahwa Samsung dengan sengaja meniru tampilan dan cara kerja produk mereka untuk menarik konsumen. Jadi sebaliknya Samsung berargumen bahwa elemen-elemen tersebut bersifat umum dan tidak sepenuhnya eksklusif milik Apple. Jadi kasus ini tuh berlangsung cukup lama ya, melibatkan kayak beberapa pengadilan di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat, Korsel, Korea Selatan, Jerman, Jepang, dan setelah serangkaian proses hukum yang panjang, pada tahun 2018 pengadilan Amerika Serikat akhirnya memutuskan bahwa Samsung itu harus membayar ganti rugi sebesar 539 juta US dollar kepada Apple atas pelanggaran paten tersebut. Sengketa Apple versus Samsung ini menjadi pelajaran penting dalam dunia kekayaan intelektual karena menunjukkan betapa pentingnya paten dalam melindungi hasil inovasi di bidang teknologi tinggi. Dan kasus ini juga menegaskan bahwa dalam industri global yang sangat kompetitif, inovasi desain itu dan teknologi harus dihargai dan dilindungi secara hukum untuk menjaga keadilan serta mendorong persaingan yang sehat antar perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan rahasia dagang atau trade secret. Jadi trade secret ini merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Karena informasi tersebut tidak diketahui oleh umum dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Rahasia dagang meliputi berbagai bentuk pengetahuan seperti formulasi, metode produksi, daftar pelanggan, strategi pemasaran, algoritma atau resep rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Menurut UUD nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, disebutkan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Artinya rahasia dagang tidak melindungi hasil penemuan seperti paten, tetapi lebih pada pengetahuan dan informasi strategis yang dimiliki perusahaan dan dapat memberikan keuntungan kompetitif jika dijaga dengan baik. Contohnya adalah resep rahasia minuman Coca-Cola, formula parfum, algoritma mesin pencari Google, atau strategi produksi dan distribusi milik perusahaan besar seperti Unilever. Lanjut ada ciri-ciri dan syarat rahasia dagang. Menurut UUD nomor 30 tahun 2000, yaitu yang pertama ada bersifat rahasia. Informasi tersebut tidak diketahui oleh umum atau pihak lain. Yang kedua ada memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang harus memiliki manfaat ekonomi nyata bagi pemiliknya. Misalnya dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, atau menciptakan produk unik yang tidak dimiliki pesaing. Yang ketiga ada dijaga kerahasiaannya. Dengan upaya yang layak, pemilik rahasia dagang harus mengambil langkah-langkah aktif untuk menjaga kerahasiaannya.
Yang ketiga ada bentuk perlindungan rahasia dagang. Berbeda dengan paten dan hak cipta yang memerlukan pendaftaran resmi untuk mendapatkan perlindungan, rahasia dagang dilindungi secara otomatis selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya. Dengan kata lain, perlindungan rahasia dagang tidak dibatasi oleh waktu, selama pemilik mampu menjaga agar informasi itu tidak bocor ke publik. Perlindungan ini tuh meliputi hak untuk yang pertama itu menggunakan sendiri rahasia dagang dalam kegiatan bisnis atau industri, memberikan lisensi kepada pihak lain dengan imbalan tertentu atau misalnya tuh royalti, melarang pihak lain mengungkapkan, memperoleh atau menggunakan rahasia dagang tanpa izin. Nah, jadi apabila rahasia dagang terbongkar akibat kelalaian atau tindakan sengaja orang lain, pemilik itu berhak menggugat secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada rahasia dagang di Indonesia. Menurut UUD, pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi dalam bentuk pengungkapan tanpa izin kepada pihak lain, perolehan informasi secara melawan hukum, penggunaan rahasia dagang tanpa persetujuan pemilik. Pelanggaran ini dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal 300 juta. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi yang timbul akibat kebocoran informasi. Nah, kasus di Indonesia tuh contohnya CV Bintang Harapan versus Hipin atau karyawan bocorkan resep kopi. Nah, kasus CV Bintang Harapan dan Hipin ini merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran rahasia dagang di Indonesia yang memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap informasi bisnis rahasia. CV Bintang Harapan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman kopi dengan formula racikan yang menjadi keunggulan produknya di pasaran. Resep kopi ini tersebut dikategorikan sebagai rahasia dagang karena tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi tinggi dan dijaga ketat oleh perusahaan agar tidak bocor ke pihak lain. Nah, permasalahan muncul ketika Hipin, seorang mantan karyawan perusahaan, diketahui membongkar resep kopi rahasia milik CV Bintang Harapan kepada pesaing. Setelah keluar dari perusahaan, Hipin menggunakan pengetahuan tentang racikan kopi itu untuk membuka usaha serupa dengan produk yang hampir identik. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian besar bagi CV Bintang Harapan, baik dari sisi finansial maupun reputasi bisnis. Kasus ini kemudian dibawa ke ranah hukum berdasarkan UUD nomor 30 tahun 2000 yang melarang siapapun untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia milik orang lain tanpa izin. Nah, kasus ini menjadi pelanggaran penting bagi dunia industri di Indonesia bahwa menjaga kerahasiaan informasi internal perusahaan sangatlah krusial. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan setiap karyawan itu menandatangani perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement atau NDA untuk mencegah kebocoran rahasia dagang di masa mendatang. Slide selanjutnya. CC, isu ETKC. Nah, di dalam isu etika ini muncul karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan akses informasi yang semakin mudah di era digital. Kekayaan intelektual atau KI tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan profesionalitas dalam menghargai hasil karya orang lain. Etika dalam konteks ini berfungsi sebagai pedoman moral untuk membedakan antara penggunaan yang sah dan penyalahgunaan terhadap karya cipta, penemuan, atau informasi bisnis. Nah, dalam praktiknya, banyak pelanggaran KI yang tidak disebabkan oleh ketidaktahuan hukum, tetapi oleh kurangnya kesadaran etika. Contoh kasusnya tuh seperti plagiarisme,
di lingkungan akademik, pembajakan software, atau penggunaan hasil karya AI tanpa atribusi. Menunjukkan bahwa pengetahuan hukum saja belum cukup tanpa integritas moral dalam berkreasi dan berinovasi. Jadi, plagiarisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika paling serius dalam kekayaan intelektual. Nah, dalam dunia akademik, plagiarisme mencerminkan pelanggaran terhadap kejujuran ilmiah dan integritas akademik. Mahasiswa atau peneliti yang melakukan plagiarisme bukan hanya pelanggar etika profesi, tetapi juga dapat dikenai sanksi akademik seperti pembatasan karya ilmiah, penurunan nilai, atau bahkan pencabutan gelar atau keluar. Secara moral, plagiarisme merugikan pencipta asli karena menghilangkan pengakuan terhadap upaya intelektualnya. Nah, dalam konteks teknologi, tindakan menyalin kode program atau desain sistem tanpa izin juga termasuk bentuk plagiarisme digital. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk menghargai karya orang lain dengan cara memberikan atribusi atau referensi yang sesuai. Lalu berikutnya ada rekayasa balik. Itu proses membongkar, menganalisis, atau meniru suatu produk sistem teknologi untuk memahami cara kerjanya. Secara teknis, rekayasa balik tidak selalu ilegal, karena dalam beberapa konteks, seperti penelitian dan pendidikan, hal ini digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi baru. Namun dari sisi etika, kekayaan intelektual, rekayasa balik dapat menjadi pelanggaran apabila dilakukan dengan tujuan meniru, memodifikasi, atau menjual kembali teknologi yang dilindungi oleh paten atau rahasia dagang tanpa izin dari pemiliknya. Etika profesional menuntut agar rekayasa balik dilakukan dalam batas yang sah dan bertujuan positif, seperti meningkatkan inovasi memperbaiki sistem, atau mencari celah keamanan bukan untuk meniru karya orang lain demi keuntungan pribadi. Lalu berikutnya ada open source software. Itu adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dibuka untuk umum agar dapat dipelajari, dimodifikasi, dan dikembangkan secara bebas. Walau bersifat terbuka, penggunaan software open source tetap diatur oleh lisensi etis dan hukum, seperti JNU atau General Public Lisensi, GPL, atau MIT lisensi. Isu etika muncul ketika seseorang menggunakan atau memodifikasi software open source tanpa menghormati lisensi yang menyertai, misalnya yang pertama tidak mencantumkan nama pengembang asli, mengubah lisensi tanpa izin, menggunakan proyek open source untuk kepentingan komersial tanpa mengikuti ketentuan lisensi. Berikutnya ada cyber squatting. Itu sebuah praktik untuk mendaftarkan nama domain internet yang identik atau mirip dengan merek dagang terkenal, dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemilik mereka asli dengan harga tinggi. Contohnya, seseorang mendaftarkan domain gojekindonesia.com tanpa izin tuh, lalu menawarkannya kepada Gojek untuk ditebus. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, banyak negara termasuk Indonesia menerapkan regulasi penanganan sengketa domain melalui lembaga seperti PANDI, pengelola nama domain internet Indonesia, dan mengacu pada aturan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy atau UDRP internasional. Berikutnya ada intelijen kompetitif versus spionasi introduksi. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan sering melakukan intelijen kompetitif, yaitu pengumpulan informasi publik tentang pesaing untuk memahami strategi pasar dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kegiatan ini tuh sah dan etis selama dilakukan melalui sumber terbuka dan legal, seperti laporan keuangan, publikasi resmi, atau analisis tren industri. Nah, jadi etika mengajarkan bahwa
bersaing dalam dunia bisnis harus dilakukan dengan cara yang jujur dan terbuka, bukan melalui pencurian informasi atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Berikutnya ada etika AI generatif. Seperti ChatGPT ya, etika AI, Midjourney, dan DALL-E. Membuka babak baru dalam isu etika kekayaan intelektual. AI kini mampu menghasilkan teks, gambar, musik, atau video yang menyerupai karya manusia. Nah, permasalahannya, siapa sih pemilik sah karya tersebut? Apakah AI pengembangnya atau pengguna yang memberikan perintah? Contohnya prompt lah ya. Dari sisi etika, penggunaan AI menimbulkan dilema karena banyak model AI dilatih menggunakan data dan karya cipta orang lain tanpa izin eksplisit. Akibatnya, AI dapat meniru gaya atau konten pencipta manusia tanpa memberikan atribusi. Nah, di sisi lain juga, AI juga dapat menghasilkan karya baru yang tidak sepenuhnya dapat diklaim oleh manusia tertentu. Etika penggunaan AI ini menekankan prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, pengguna itu harus mengakui jika karya dihasilkan oleh AI dan tidak mengklaimnya sepenuhnya tidak sebagai karya pribadi. Selain itu, pengembang AI perlu menjamin bahwa sistem mereka tidak melanggar hak cipta atau merugikan pencipta asli dalam proses pelatihan data. Oke, slide berikutnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu kita masuk ke konteks di Indonesia. Yang pertama, kebijakan dan lembaga yang berperan. Jadi perlindungan dan pengelola kekayaan intelektual atau KI di Indonesia ini diatur melalui berbagai kebijakan nasional serta dia didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil kreativitas dan inovasi dari masyarakat dapat dilindungi secara umum, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kreatif nasional. Dan lembaga utama yang berperan dalam perlindungan KI di Indonesia ini antara lain yaitu DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kementerian Hukum dan HAM. Jadi DJKI ini merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam pendaftaran, perlindungan hukum, penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi lembaga ini mengatur berbagai aspek seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang dan indikasi geografis. Jadi melalui DJKI ini masyarakat dapat mendaftar karya mereka atau inovasi mereka agar memperoleh hak eksklusif dan perlindungan dari pelanggarannya. Dan selain itu, DJKI juga berperan dalam edukasi publik, sosialisasi, serta kerjasama internasional dengan WIPO atau World Intellectual Property Organization untuk memperkuat sistem KI di Indonesia. Selanjutnya ada Kementerian Komunikasi Informatika atau Kominfo. Jadi Kominfo ini berperan penting dalam pengawasan konten digital dan perlindungan hak cipta di dunia maya. Jadi di era digital atau internet ini atau di media sosial banyak pelanggaran KI yang terjadi secara online seperti pembajakan pada film, musik, software dan hingga peniruan merek digital. Jadi Kominfo ini bekerja sama dengan DJKI dan aparat hukum untuk menutup situs pembajakan, menindak konten ilegal dan melindungi hak cipta di ruang digital. Selanjutnya ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Jadi BSSN ini memiliki tanggung jawab menjaga keamanan data dan sistem informasi dan infrastruktur digital nasional. Jadi perlindungan KI itu tidak hanya tentang
kayak hukum kepemilikan, tetapi juga tentang keamanan data dan sistem digital yang menyimpan karya, ide, atau rahasia dagang. Melalui penguatan keamanan cyber dari BSSN ini membantu mencegah pencurian data, peretasan, dan kebocoran informasi dari KI. Selanjutnya ini tantangan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi meskipun Indonesia ini telah memiliki perangkat hukum dan lembaga yang sangat kuat, dalam praktiknya sih perlindungan KI ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Tantangan-tantangan ini tuh meliputi aspek sosial, hukum, teknologi, dan budaya masyarakat. Yang pertama ini adalah tingkat pembajakan digital yang masih tinggi. Jadi salah satu masalah terbesar di Indonesia itu adalah tingginya angka pembajakan terhadap software, film, musik, dan e-book. Jadi di Indonesia itu ya banyak sekali kayak perusahaan-perusahaan atau individu yang masih menggunakan perangkat-perangkat lunak yang bajakan. Kayak misalnya kalau di sekolah-sekolah itu masih pakai Windows yang download secara bajakan gitu. Yang minusnya ya mungkin bisa saja terkena hack atau dan lain-lain. Jadi juga karena lisensinya itu tuh yang lisensi Windows itu dianggap sangat mahal atau karena kurangnya kesadaran terhadap pelanggaran KI. Jadi hal ini tuh berdampak negatif terhadap industri kreatif nasional karena menurunnya pendapatan pencipta dan melemahkan motivasi untuk berinovasi. Dan menurunnya data DJKI dan Kominfo, ribuan situs ilegal telah diblokir setiap tahun, namun situs baru terus bermunculan. Jadi kondisi ini tuh menunjukkan bahwa kayak selain penegakan hukum, diperlukan juga pendekatan edukasi dan kultural untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih menghargai karya hak cipta orang. Selanjutnya, kesadaran masyarakat yang rendah. Jadi masalah lain yang tidak kalah penting ya adanya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Jadi banyak pelaku usaha-usaha yang kecil, konten kreator maupun mahasiswa-mahasiswa seperti kita ini itu yang belum memahami pentingnya mendaftar karya yang dibuat ke DJKI atau menghormati hak cipta orang lain. Jadi akibatnya banyak inovasi lokal yang tidak terlindungi bahkan diklaim-klaim oleh pihak-pihak asing. Jadi karena tidak memiliki status yang hukum yang kuat, untuk itu peningkatan literasi kekayaan intelektual ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya munculnya AI generatif dan deepfake. Jadi kemunculan dari AI dan teknologi deepfake ini membawa tantangan baru bagi perlindungan KI. Jadi AI generatif kayak ChatGPT dan lain-lainnya itu mampu menciptakan karya seni, tulisan atau desain digital yang mirip banget dengan manusia. Namun munculnya pertanyaan kayak siapa sih pemilik sahnya? Apakah pengguna pengembang sistem atau AI itu sendiri? Selain itu, kayak teknologi deepfake itu memungkinkan manipulasi wajah, suara manusia, dan bentuk video dan audio. Jadi berpotensi disalahgunain untuk kayak meniru identitas seseorang, melanggar hak cipta, bahkan menciptakan disinformasi. Selanjutnya, upaya pemerintah dan perguruan tinggi dalam penguatan KI. Jadi sosialisasi kekayaan intelektual di kampus itu jadi bagi perguruan tinggi itu menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi kreatif yang paham etika dan hukum KI. Melalui kegiatan seminar, workshop, dan kayak kuliah umum tentang KI, jadi mahasiswa itu dikenalin dengan pentingnya perlindungan karya ilmiah, hak cipta, dan pendaftaran paten inovasi. Dan selanjutnya ada penegakan hukum digital. Jadi pemerintah tuh terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran KI terutama di ranah digital, Kominfo, dan Kominfo juga bekerja sama dengan kepolisian dan DJKI dalam menutup situs bajakan dan menindak pelaku pelanggarannya serta menyusun peraturan baru yang relevan dengan pembajakan teknologi digital. Selanjutnya ada kolaborasi antar akademis dan industri. Jadi salah satu strategi yang penting dalam pengembangan KI di Indonesia ini adalah membangun sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada studi kasus akhirnya AI dan hak cipta digital. Nah, jadi secara hukum, hak cipta atau copyright diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya original yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Di Indonesia, definisi ini diatur dalam UUD nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencipta harus merupakan manusia atau natural person. Dengan demikian, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat dianggap sebagai hasil ciptaan manusia dan tidak memenuhi unsur orisinalitas yang berasal dari ekspresi pribadi pencipta. Namun, jika karya tersebut mengandung kontribusi kreatif manusia, misalnya dalam pemberian prompt, penyuntingan, atau pengaturan hasil akhir, maka manusia tersebut dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta parsial. Lalu ada analisis. Dalam konteks hukum Indonesia, karya yang dihasilkan oleh AI dapat dianalisis dari beberapa perspektif sebagai berikut. Yang pertama ada AI sebagai alat. Jika AI berperan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan, misalnya seperti kamera, software, desain, atau program editing, maka hasil karya tersebut tetap dianggap milik manusia yang menggunakan alat tersebut. Contohnya, seorang desainer menggunakan AI Midjourney untuk membantu menciptakan konsep visual. Namun ia memilih warna, bentuk, dan komposisi akhir secara manual dalam kasus ini. Desainer tersebut tetap diakui sebagai pencipta yang sah. Lalu kedua ada AI sebagai kreator otomatis. Jika karya sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan kreatif manusia, maka berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014, karya tersebut tidak memenuhi syarat orisinalitas dan tidak eh, memiliki subjek hukum yang sah untuk menjadi pemilik hak cipta. Berikutnya ada AI sebagai kolaborator. Dalam kasus ini, AI tidak sepenuhnya menggantikan manusia, melainkan bekerja sebagai kolaborator digital. Pengguna memberikan instruksi, melakukan kurasi hasil, dan melakukan modifikasi lanjutan. Dalam konteks ini, kepemilikan hak cipta bersifat gabungan atau co-authorship, di mana manusia tetap dianggap pencipta utama karena unsur kreativitas dan pengambilan keputusan berasal dari manusia. Oleh karena itu, menurut interpretasi hukum Indonesia saat ini, AI itu tidak dapat menjadi subjek hukum, tapi manusia yang mengoperasikan atau mengarahkan AI masih dapat diakui sebagai pemegang hak cipta jika memenuhi unsur kreativitas dan ekspresi personal. Oke, slide berikutnya lanjut. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Untuk selanjutnya ini ada ringkasan dan diskusi atau kesimpulan ya. Ini kekayaan intelektual KI merupakan bentuk pengakuan terhadap hasil karya ide dan inovasi manusia yang memiliki nilai ekonomi serta manfaat sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, KI bukan hanya menjadi perlindungan hukum, tetapi juga aset strategis dan membangun daya saing ya bagi bangsa dan mendorong ekonomis bisnis pengetahuan. Di sini ada hak cipta. Nah, untuk hak cipta ini adalah hal eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemenang hak cipta atas karya orisinalnya.
yang diwujudkan dalam bentuk nyata seperti karya seni, sastra, musik, film, dan program komputer. Nah, perlindungan hak ini diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa hak cipta perlu selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggal dunia. Di sini selanjutnya ini ada paten. Untuk paten ini adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada penemuan atas hasil penemuan di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia ini sistem ini diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang membedakan antara paten biasa berlaku 20 tahun dan paten sederhana itu berlaku 10 tahun. Nah, ini tujuannya itu untuk sistem paten adalah mendorong inovasi dan memberikan insentif bagi penemu agar terus mengembangkan teknologi baru dengan mendaftarkan penemuan DJKI seperti yang teman saya jelaskan tadi. Nah, penemuan memperoleh hak hukum untuk melanggar pihak lain meniru atau memproduksi investasi tanpa izin atau copyright ya. Nah, ini contohnya ini inovasi sistem aplikasi transportasi daring seperti Gojek dan Grab. Uh, dan ada tingkat global kasusnya ini eh, Apple dan Samsung di teman saya yang dilain tadi. Nah, selanjutnya ini next. Belum, sebentar. Oke. Untuk selanjutnya ini ada rahasia dagang. Sorry. Rahasia dagang ini ada informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui umum serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perlindungan perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang meliputi resep, formula, algoritma, strategi pemasaran dan data pelanggan. Nah, ini tidak seperti hak cipta ya atau paten. Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan secara resmi. Perlindungan berlaku selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya. Kasus seperti CV, Bintang Harapan, dan HI PIN. Nah, yang di mana mantan karyawannya itu membocorkan resep kopi rahasia kepada pasien pesaingnya sorry. Ini menunjukkan pentingnya penjagaan kebersihan NDA dan menjaga integrasi bisnis. Selanjutnya ini ada etika dan etika kekayaan intelektual atau KI. Selain perlindungan hukum, etika kekayaan intelektual menjadi elemen yang tak kalah penting. Etika mengatur individu atau organisasi menggunakan karya orang lain secara adil, jujur, dan bertanggung jawab pastinya. Di sini ada beberapa ya eh, isu etika utama dalam KI meliputi plagiarisme, rekayasa balik, pelanggaran open secure, cyber coding, spams industri, AI generatif, dan hak cipta digital. Untuk etika dalam KI ini, eh, menurut kesadaran bahwa kemajuan teknologi ini harus tetap berpijak pada normal eh, dan keadilan sosial. Nah, hukum memang memberikan batasan formal, tetapi etika memberikan arahan moral dan menghilangkan hasil karya manusia. Selanjutnya, next. Oke, oke teman-teman. Untuk selanjutnya ini ada diskusi ya. Di sini eh, kita sudah, saya dan teman-teman saya sudah siapkan ada 3 pertanyaan.
Nah, yang pertama ini, apakah AI bisa menjadi pencipta yang sah secara hukum? Ini menurut saya dulu ya, teman-teman. Menurut saya ini, secara hukum di Indonesia AI belum bisa diakui sebagai pencipta yang sah karena hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ini tentang hak cipta. Nah, pencipta adalah seorang yang secara sadar dan kreatif menghasilkan karya originalnya. Nah, AI memang dapat menciptakan gambar, musik, dan tulisan, tetapi prosesnya tidak berdasarkan kesadaran dan emosi seperti manusia. Nah, karena itu, AI hanya dianggap alat bantu atau toolsnya ya. Nah, ini bukan pencipta. Kepemilikan hak cipta tetap berada pada manusia yang mempromosikan atau memberikan instruksi kepada AI. Jadi enaknya ngomong AI itu tanpa perintah dari kita, AI itu tidak bisa apa-apa. Selanjutnya, menurut teman-teman nih, apakah ada pendapat dari teman-teman? Silakan untuk saudara Akbar atau DC. Oke, kalau dari saya sendiri sama kayak Arinal ya, karena ia tidak memiliki kehendak atau kesadaran moral. Karya yang karya yang dihasilkan AI hanyalah produk dari algoritma dan data pelatihan yang dibuat oleh manusia. Namun, hukum itu perlu berkembang di masa depan yang mungkin diperlukan aturan baru untuk mengatur hak kepemilikan bersama antara pengguna dan pengembang AI. Untuk saat ini, AI hanyalah kolaborator teknologi, bukan pemegang hak cipta. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih untuk Akbar. Selanjutnya untuk Nici nih, ada tambahan nggak? Tes tes. Kedengeran nggak? Oke, masuk masuk. Ini kalau menurut saya eh, sama sih kayak Akbar. Jadi AI itu tidak bisa disebut pencipta, tetapi perannya itu penting dalam membantu proses kreatif manusia. Jadi karya yang dihasilkan oleh AI itu harusnya tetap diakui sebagai karya manusia jika ada campuran tangan kreatif dari pengguna. Misalnya ketika seseorang itu memberikan ide, menentukan konsep, dan menyuntikkan hasil AI, maka unsur kreativitas itu tetap berasal dari manusia. Jadi AI itu bukan pengganti manusia, tetapi alat pendukung inovasi. Cukup itu dari saya. Oke, baik, terima kasih untuk Nici. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, mengapa banyak pelanggaran KI terjadi di sektor digital? Kalau menurut saya sendiri ini, pelanggaran KI di sekitar di sektor digital terjadi karena kemudahan akses dan keranggungan kontrol hukum. Ini internet memungkinkan siapapun mengunduh, menyalin, dan menyebarkan karya tanpa izin hanya dengan satu klik. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi karya orang lain hasil rendah, sehingga pelanggaran seperti pembajakan musik, file, atau software terjadi. Ini diperlukan edukasi dan penegakan hukum yang tegas agar masyarakat memahami pentingnya menghormati hak cipta. Oke, itu menurut saya ya. Untuk menurut teman-teman saya, untuk Akbar silakan. Apa ada? Oke, kalau dari saya sendiri, saya itu menilai bahwa rendahnya literasi digital dan etika online itu menjadi penyebab utama lah banyaknya pelanggaran KI. Jadi banyak orang belum memahami bahwa mengunggah ulang atau menggunakan karya tanpa izin sama dengan mencuri hak cipta. Nah, selain itu, penegakan hukum digital di Indonesia masih lemah, sehingga pelanggar tidak merasa takut akan sanksinya. Untuk mengatasinya, kita butuh sinergi antara Kominfo, DJTKTI, dan masyarakat digital agar tercipta lingkungan internet yang beretika. Cukup. Oke, terima kasih untuk saudara Akbar. Untuk Nici, apakah ada tambahan?
Mungkin saya berpendapat ya. Jadi kayak bahwa pelanggaran KI itu sering terjadi karena budaya masyarakat yang belum menghargai karya orisinal. Kayak yang dibilang Akbar tadi, kayak minimnya literasi digital. Jadi masih banyak orang yang menganggap bahwa menyalin konten itu dari internet itu bukan pelanggaran. Padahal tindakan itu tuh dapat merugiin si pencipta dan melemahkan industri kreatif. Jadi solusinya kalau dari saya itu adalah ningkatin kesadaran etika digital di sekolah dan kampus dan supaya generasi muda itu lebih menghargai karya cipta. Gitu cukup. Oke, terima kasih untuk Nici. Ini selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Di sini ada pertanyaan, apa sih yang dapat dilakukan kampus untuk mengamankan etika dan keyakinan intelektual? Ini menurut saya, kampus harus menjadi pusat literasi dan pembelajaran etika dan KI. Melalui seminar, kuliah umum, dan pelatihan, mahasiswa dapat memahami pentingnya hak cipta, paten, dan kejujuran akademik. Nah, selain itu, kampus juga perlu menyediakan modal pembelajaran KI agar mahasiswa tahu nih eh, cara mendaftarkan karya mereka ke DJKI. Dagang pendidikan dengan pendidikan formal yang kuat, budaya menghargai karya bisa tumbuh secara alami. Itu menurut saya. Untuk menurut Akbar dan Nici, silakan. Oke, kalau menurut saya, kampus itu perlu menerapkan kebijakan anti plagiarisme yang ketat. Nah, jadi penggunaan aplikasi deteksi plagiarisme seperti Turnitin dan pemberian sanksi tegas akan menanamkan disiplin intelektual. Selain itu, kampus bisa membentuk kantor hak kekayaan intelektual atau HKI untuk membantu mahasiswa dan dosen mendaftarkan karya ilmiah atau penemuan teknologi. Nah, jadi dengan langkah itu, etika akademik dan perlindungan hukum dapat berjalan secara bersamaan. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk Akbar. Untuk Nici, silakan. Kalau yang saya lihat ya dari jawaban Akbar dan Arninal itu tuh cukup bagus ya, yaitu kayak menerapkan kebijakan anti plagiarisme dan menjadi pusat literasi pembelajaran etika KI. Jadi kalau saya lihat kampus juga itu harusnya memberi contoh nyata gitu dalam menghargai KI. Misalnya kayak dosen dan mahasiswa itu harus mencantumkan sumber kutipan dengan benar, tidak mengeklaim karya orang lain. Selain itu, kampus bisa ngadain kayak kompetisi, inovasi, dan karya orisinal agar si mahasiswa itu terbiasa berpikir kreatif tanpa menjiplak. Dengan cara ini tuh mungkin ya kampus menjadi kayak tempat membangun integritas dan kreativitas intelektual. Itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan di sini sudah selesai. Apakah dari awal sampai akhir ini ada yang kurang atau ada yang mau menambahkan untuk Nici dan Akbar? Kalau Cukup menurut sih, saya cukup. cukup cukup. Oke, terima kasih. Untuk saya juga cukup. Kurang dan lebihnya saya dan teman-teman saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman meminta maaf. Eh, Pada presentasi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, udah bar. Wah. Ah.